mengusapnya dengan punggung tangan dan masih dalam keadaan posisi yang sama. Dila menatap pria yang ada di bawahnya pun dengan tatapan penuh kemenangan. Karena ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Pikir Dila. Perawan atau enggaknya aku, itu tidak penting. Yang penting sekarang aku mendapatkan bibit unggulmu, Kendra. Aku sudah mendapatkannya dan setelah ini papa tidak akan mendesakku lagi, ujar Dila dengan nada yang terdengar seolah senang. Padahal wanita itu baru saja kehilangan apa yang seharusnya dijaga selama ini. Bahkan yang mendapatkan semua itu ialah Kendra yang merupakan pria asing dan baru bertemu beberapa menit yang lalu. Apa kau nggak akan menyesali apa yang kau lakukan sekarang? Tanya Kendra. Kendra menggeleng kepala, tidak mengerti jalan pikiran wanita itu. Dila menggeleng dengan bibir yang tersenyum. Tampak begitu manis di mata Kendra. Justru aku sangat berterima kasih padamu, karena kamu sudah membantu menyelesaikan masalah yang sedang kuhadapi saat ini, sahut Dila. Membuat Kendra menghela napas kasar seraya menutup matanya dengan lengan. Tidak menyangka jika ada wanita dengan pemikiran yang seperti ini. Kemudian wanita itu dengan gerakan yang sangat pelan dan penuh kehatian. Dila pikir dengan bergerak penuh hati-hati, rasanya tidak akan sakit. Akan tetapi ia salah, rasanya masih sangat sakit, bahkan kakinya sampai gemetar lemas. Kenapa masih sakit juga, rutuk Dila di dalam hati. Wanita itu pun mencobanya lagi, namun, pergerakan terhenti dikala tangan Kendra menahan kedua sisi pahanya dan menekannya agar tidak bergerak. Mau kemana, kamu? Kendra pikir wanita yang ada namun ia tersadar kalau Dila akan turun begitu saja setelah membuat miliknya bangun sepenuhnya seperti sekarang ini, bahkan bukan hanya bangun, tetapi menginginkan hal yang seharusnya dituntaskan. Tentu saja mau turun, memangnya mau apa lagi, sahut Dila dengan nada sewot. Aku sudah mendapatkan bibitmu, jadi setelah ini kita tidak akan ketemu lagi setelah aku memberimu beberapa uang, lanjut Dila yang terdengar melantur di telinga Kendra. Mendengar hal itu, dengan cepat Kendra menarik tubuh Dila dan memeluknya lalu mengubah posisi mereka tanpa melepas apa yang sudah menyatu dari tadi hingga kini Dila berada di bawah kuasanya. Tidak seperti itu konsepnya, Nona, ujar Kendra. Tatapan pria itu tampak menakutkan di mata Dila saat ini. Apa yang mau kau lakukan, Ken? Tanya Dila gugup. Begitu takut dengan tatapan Kendra yang berbeda. Lebih lagi pria itu yang mulai menggerakkan sesuatu yang masih ada di dalam dirinya maju mundur dengan pelan. Meski begitu tetap saja terasa sakit. Walaupun tidak sesakit sewaktu Dila memaksa. Kendra tersenyum miring. Tentu saja menyelesaikan apa yang seharusnya kita selesaikan, Dila. Dalam hati Kendra tertawa, menertawakan sikap Dila yang seperti wanita pro. Di mana Kendra pikir Dila sangat paham betul dalam urusan bercocok tanam seperti ini. Namun ternyata pada kenyataannya Kendra sangat dibuat terkejut. Bahkan sampai-sampai tidak tahan untuk tidak meladeni Dila. Akan sangat disayangkan jika dianggurkan begitu saja, sedangkan dia sendiri yang memberi. Cek, kupikir kau wanita yang lihai, Dila. Sok-sokan mau memimpin. Tapi ternyata malah nggak tahu sama sekali gimana caranya membuat anak seperti ini, gumam Kendra dalam hati. Pria itu masih terus bergerak maju mundur dan tangannya mengunci tangan Dila yang ingin memberontak. Karena percuma saja wanita itu melakukan ini sekarang. Kamu pikir, kamu bisa kabur begitu saja setelah memaksa milikku untuk bangun. Padahal dia sudah lama terlelap, Dila. Kau harus bertanggung jawab sepenuhnya malam ini. Tekan Kendra dengan tatapan yang menatap intens ke arah Dila serta tangan yang mengunci tangan Dila di kedua sisi kepalanya. Sehingga membuat wanita itu tidak bisa bergerak sesuai dengan kemauannya. Pagi harinya, Dila terbangun di saat merasakan tenggorokannya yang terasa begitu haus. Perlahan wanita itu membuka mata, lalu menatap ke arah sekitar. Beruntung, di atas nakas samping ranjang yang sekarang ini ia tempati tersedia sebuah botol minuman mineral. Dengan gerakan yang sangat pelan dan penuh kehatian, Dila bangun dan duduk di tepi ranjang. Keningnya mengernyit menahan rasa sakit yang masih sangat jelas terasa di bagian intinya. Ia beberapa kali mengatur napasnya terlebih dulu, baru menggerakkan kakinya untuk turun ke bawah. Baru kemudian Dila meraih botol minuman tersebut. Kukira rasanya nggak sesakit ini, gumam Dila. Lalu wanita itu meneguk minuman tersebut hingga menyisakan setengah botol. Dila menatap ke arah dinding yang berada di sampingnya. Di samping TV besar, ada sebuah jam dinding.
Di mana jarum jam tersebut sekarang menunjuk ke angka 4. Itu artinya sebentar lagi pagi menjelang. Jika tahu seperti ini, Dila masih merutuki dirinya yang sangat gegabah dalam bertindak. Meski begitu, tidak ada rasa penyesalan sedikit pun dalam diri wanita berusia 22 tahun tersebut. Wanita itu justru merasa senang dan berharap semoga saja di percobaan pertama ini bibit dari Kendra berhasil membuahi induk telurnya hingga berubah menjadi sebuah janin. Beruntung pria yang baru ia temui ini meskipun melakukannya beberapa kali dalam satu waktu, dia tidak tega-tega sangat kepada dirinya. Setelah merasa dirinya tenang dan rasa sakit itu sedikit reda walaupun tidak sepenuhnya, perlahan Dila mulai berdiri dan melangkah penuh hati-hati. Mengambil baju yang berserakan di lantai. Beruntung, keadaan bajunya masih aman. Tidak disobek oleh Kendra. Sehingga dirinya tidak perlu menghubungi pihak hotel atau asistennya untuk mengantar baju ke sini. Setelah memakai semua bajunya dan wajahnya tampak lebih segar karena Dila sekalian mandi tadi, wanita itu pun segera mengambil tasnya. Lalu melihat ke arah Kendra yang masih terlelap di atas ranjang. Walaupun dalam keadaan pengaruh minuman, ternyata mataku masih sehat. Bisa membedakan yang bening dan tidak, ucap Dila dengan suara lirih. Karena tidak mau membuat Kendra terusik dan malah panjang urusannya nanti jika pria itu bangun. Kemudian Dila mengambil satu gepok uang yang masih terikat dengan rapi dan masih ada logo bank di uang tersebut, menaruhnya di bantal samping kepala Kendra. Semoga saja bibit unggulmu ini bisa segera menjadi janin. Dengan begitu aku tidak perlu lagi melakukan hal yang menyakitkan seperti semalam, ujar Dila lagi. Mengusap lembut wajah Kendra yang memang sangat tampan, lalu kemudian wanita itu pergi keluar dari kamar yang penuh sejarah bagi mereka berdua semalam. Meninggalkan Kendra yang terlelap dengan uang di sampingnya sebagai bayaran atas bibit yang ditanam ke rahimnya. Ya, Dila benar-benar membayar apa yang sudah Kendra lakukan semalam. Pria itu sudah tampak seperti penyumbang bibit saja. Asteris. Sinar matahari yang berhasil menembus gorden jendela yang ada di sebelahnya, membuat seorang pria mengerjap silau karena cahaya itu. Dia pun menutup matanya dengan tangan. Namun, ia merasa aneh. Kenapa tangannya sekarang terasa begitu ringan, sedang semalam ia ingat kalau tangan itu dibuat bantalan kepala oleh seorang wanita yang menurutnya sangatlah gila. Kemana dia pergi? Gumam pria itu dikala tidak mendapati wanita yang semalam bersama dirinya di sini.